Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendengar, selamat datang di podcast Kelompok Satu. Nah, hari ini kita akan membahas terkait isu kontemporer hate speech. Nah, kalian pernah melihat komentar pedas di sosial media yang bukan hanya menyakitkan tapi juga menebar kebencian. Itulah yang kita kenal dengan hate speech atau ujaran kebencian. Di era digital seperti sekarang, hate speech ini bisa muncul di mana saja loh. Mulai dari kolom komentar, grup chat, hingga percakapan sehari-hari. Masalahnya, ujaran kebencian ini bukan sekedar kata-kata. Dia bisa melukai perasaan, memicu konflik, bahkan mengancam persatuan bangsa. Lalu, apa sebenarnya hate speech itu? Mengapa ia berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat? Nah, semua pertanyaan itu akan kita bahas di episode kali ini. Jadi pastikan kalian tetap bersama kami ya. Sebelum kita masuk ke podcast pembahasannya, eh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Kartika Sari dari Biro LPPBNN. Lalu ada rekan saya yang akan memperkenalkan diri. Silahkan, Mbak Fitri. Baik, saya Fitrila dari Biro Hukum. Lalu ada Mas Daniel. Halo, perkenalkan saya Daniel dari Pusat Data dan Teknologi Informasi. Baik, selanjutnya ada Mas Yosef. Halo semuanya, saya Yosep dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Baik, selanjutnya ada Mas Taufan. Halo, salam kenal. Nama saya Sri Taufan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di unit UPP Waikelo. Baik, rekan-rekan sudah akan diri dan sudah hadir bersama saya rekan-rekan CPNS dari Kementerian. Nah, saya mau mulai nih bertanya dari Mas Yosef. Mas Yosef, bisa bantu dijelaskan mungkin Mas terkait apa sih itu hate speech? Nah, ya terima kasih Mbak Kartika. Jadi hate speech itu ujaran kebencian ya. Ujaran kebencian yang menyerang seseorang atau kelompok berdasarkan identitasnya, kayak seperti agama, suku, ras, atau gender. Bukan sekedar perbedaan pendapat, tapi sesuatu yang bisa memicu konflik sosial dan merusak persatuan kita, gitu Bu. Oh, begitu ya. Terima kasih atas penjelasannya, Mas. Nah, kalau begitu, siapa sih yang paling terdampak dari hate speech ini? Mungkin dari Mbak Ila bisa membantu menjelaskan, Mbak. Siap, Mbak Kartika. Jadi sebenarnya semuanya bisa terdampak. Untuk korban pasti jelas terluka, tapi masyarakat juga sebenarnya ikut terkena imbasnya karena hate speech itu membuat kepercayaan antar warga terkikis. Bahkan negara juga ikut rugi karena hate speech bisa mengancam stabilitas nasional. Pelakunya sendiri itu bisa juga berhadapan dengan hukum. Lebih jauhnya lagi sebenarnya negara juga bisa kena dampak eh, terkait dengan persatuan bangsa yang bisa terancam. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Ila. Ternyata dari hate speech ini itu sangat berdampak ya, teman-teman. Nah, mungkin sekarang kita membahas ke Mas Topan ya, Mas. Mas bisa bantu dijelasin nggak kapan dan di mana biasanya hate speech ini muncul? Ya, oke. Terima kasih, Mbak. Jadi, tentang hate speech itu biasanya muncul pada saat ada isu-isu sensitif. Itu paling banyak ditemukan isu-isu politik. Terus ada pada saat ada perbedaan pandangan atau konflik sosial. Dan tempat paling sering itu tidak hanya di dunia nyata, tapi lebih sering di ruang digital, media sosial, forum online, terus di kolom-kolom komentar. Di ruang digital yang terbuka lebar membuat ujaran kebencian semakin bahkan sangat sulit dikendalikan. Mungkin itu, Mbak. Oh ya, Mas Topan. Terima kasih atas penjelasannya terkait hate speech ini bisa muncul di mana. Nah, lalu kenapa sih hate speech ini bisa begitu berbahaya bagi bangsa kita? Mungkin dari Mas Daniel bisa coba bantu menjelaskan.
Baik, Mbak. Kenapa begitu berbahaya bagi bangsa kita? Menurut saya, karena hate speech merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa. Ia menumbuhkan permusuhan, diskriminasi, bahkan bisa memicu kekerasan. Lebih lanjut lagi, hate speech melemahkan rasa cinta tanah air. Padahal cinta tanah air adalah modal utama kita untuk bela negara. Baik, terima kasih paparannya. Saya setuju sekali ya, mungkin rekan-rekan juga setuju sekali tentang pemaparan hate speech ini, mulai dari awal mulanya, dampaknya, serta eh, apa aja sih eh, bentuk bela negara di era modern ini. Bela negara bukan hanya angkat senjata, tapi juga menjaga kesatuan dari ancaman militer, termasuk ujaran kebencian. Dengan bijak bermedia sosial, menyebarkan konten positif, dan menolak provokasi, kita sudah menunjukkan cinta tanah air sekaligus bela negara. Itu mungkin salah satunya kita dapat melawan speech. Untuk memahami lebih jauh lagi mengenai akses bela negara dalam menghadapi hate speech, mungkin dapat kita tanyakan satu-satu ya mengenai apa sih bentuk aksi bela negara yang dapat kita lakukan untuk menghadapi hate speech di era sekarang. Mungkin dari Mas Daniel bisa dipaparkan aksi bela negara apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghadapi hate speech. Ya, menurut saya aksi bela negara dalam menghadapi hate speech itu ada kesadaran berbangsa dan bernegara. Itu aksi bela negara dimulai dari kesadaran bahwa Indonesia terdiri dari beragam suku, beragam agama, beragam budaya, dan beragam bahasa. Menolak hate speech berarti menjaga keutuhan bangsa. Membiarkan ujaran kebencian berkembang sama saja dengan membiarkan persatuan Indonesia terancam. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Dani. Ini kita bisa berlanjut ke Mas Novan terkait dengan setia pada Pancasila sebagai ideologi negara untuk menghadapi hate speech. Ya, oke. Terima kasih, Mbak. Jadi, saya akan menyebutkan poin yang kedua. Poin yang kedua itu aspek setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi, Pancasila itu mengajarkan kita tentang persatuan, kemanusiaan, serta keadilan. Terus selanjutnya ujaran kebencian itu bertolak belakang dengan nilai Pancasila. Dengan melawan hate speech, itu berarti kita membuktikan bahwa loyalitas kita terhadap Pancasila itu menjadi pedoman hidup kebangsaan. Mungkin itu, Mbak. Kita beralih kembali ya, terkait dalam berkorban demi bangsa dan negara. Oke, Mbak Kartika, jadi untuk rela berkorban demi bangsa dan negara, di mana bela negara tidak hanya dengan angkat senjata, tetapi juga rela mengorbankan ego pribadi demi menjaga harmonisasi sosial. Selain itu juga dilakukan dengan tidak membalas kebencian, di mana kebencian adalah bentuk pengorbanan dengan kebencian adalah bentuk pengorbanan demi terciptanya kedamaian bersama. Jadi masing-masing kalau di istilah sekarang tuh tahan ego lah gitu. Oke, selanjutnya dari aspek mampu dan siap bela negara secara non-militer. Jadi di era digital yang sekarang itu bela negara berarti siap menghadapi ancaman fisik dan non-fisik seperti provokasi, hoax,
bahkan hate speech itu sendiri. Caranya yaitu pertama itu bijak bermedia sosial, tidak mudah terprovokasi, juga memperluas edukasi, serta melaporkan ujaran kebencian kepada pihak berwenang jika terbukti bersama. Begitu, Mbak. Mungkin saya akan sedikit menambahkan terkait partisipasi aktif kita dalam menjaga persatuan. Untuk menghindari hate speech ini, ada beberapa aksi bela negara yang dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti menyebarkan konten positif yang menumbuhkan toleransi, serta mengedukasi orang-orang sekitar tentang bahayanya hate speech ini. Serta kita sebagai CPNS diharapkan bisa menjadi teladan dengan menggunakan bahasa-bahasa santun dan sopan, sehingga kita bisa lebih bijak bermedia sosial, tidak mudah terprovokasi, serta melaporkan ujaran kebencian pada pihak berwenang apabila sudah menjadi ancaman bagi kita dan tidak mudah termakan dengan hoax. Seperti itu ya. Baik, sekian podcast kami hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan CPNS yang telah hadir untuk berdiskusi terkait isu kontemporer hate speech. Terima kasih Mas Daniel, terima kasih Mbak Fitrila, terima kasih Mas Topan, dan terima kasih Mas Yasser. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Mbak Terima Kartika. kasih semuanya. Dadah.